Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Eko Oktaviani dengan NIM 3112011-028 akan menjelaskan tugas perpajakan. Tugas ke-6 terkait dengan mata uang selain rupiah. Nah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, baik. Di sini ada PT Air Transport yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Nah, terdapat data perusahaan, NPWP, alamat, telepon, email, jenis usahanya yaitu jasa transportasi dan penjualan merchandise. Untuk data pegawainya sendiri ada 2 pegawai. Yang pertama, pegawai atas nama Yoga dengan NPWP, kemudian jabatannya adalah manajer. Lalu statusnya adalah menikah dengan 1 anak, gaji sebulannya yaitu 15 juta. Lalu kemudian tunjangan sebulannya sebesar 900.000. Nah, kemudian di sini ada Santi. Santi belum memiliki NPWP, jabatannya sebagai pelaksana umum, statusnya menikah dengan 1 anak, gaji sebulannya sebesar 5 juta, dan tunjangan sebulannya adalah 100.000. Baik, kita akan masuk ke transaksi yang pertama di tanggal 2, yaitu membayar gaji karyawan. Nah, sebelumnya di sini kita akan menghitung gaji karyawan atas nama Yoga terlebih dahulu. Nah, gaji sebulannya sebesar 15 juta, tunjangannya sebesar 900.000, sehingga totalnya adalah 15.900.000. Kemudian terdapat biaya jabatan sebesar 500.000. Penghasilan neto sebulannya sebesar 15.400.000 didapat dari 15.900.000 dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 500.000, sehingga totalnya adalah penghasilan neto sebulannya. Untuk penghasilan neto setahun tinggal dikalikan 12, jadi dapatlah hasil 184.800.000. Kemudian untuk PTKP-nya itu sebesar 63 juta karena statusnya adalah kawin dengan 1 anak. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya sendiri sebesar 121.800.000 didapat dari pengurangan antara penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Nah, untuk PPh pasal 21 setahunnya itu 5% dikali 50 juta, sehingga totalnya adalah 2.500.000. Kemudian untuk sisanya 121.800.000 dikurangi 50 juta itu sisanya 71.800.000 dikali dengan 15%, sehingga hasilnya adalah 10.770.000. Untuk totalnya sendiri sebesar 13.270.000. Adapun PPh pasal 21 sebulannya tinggal dibagi 12, sehingga dapatlah hasil Rp1.105.833. Yang kedua, kita akan menghitung gaji pegawai atas nama Santi yang belum memiliki NPWP. Nah, untuk gaji sebulannya sendiri sebesar 5 juta, tunjangannya sebesar 100.000, sehingga totalnya adalah 5.100.000. Untuk biaya jabatannya sebesar 250 juta. Ini didapat dari 5% dikali dengan gaji pokoknya sebulan, yaitu 5 juta. Sehingga hasilnya adalah 250.000. Untuk penghasilan neto sebulannya itu 5.100.000 dikurangi dengan 250.000, sehingga hasilnya adalah 4.850.000. Adapun penghasilan neto setahunnya sebesar 58.200.000, kemudian dikurangi dengan PTKP yang merupakan status kawin dengan 1 anak, yaitu 63 juta. Sehingga dapatlah PKP sebesar minus 4.800.000. Untuk PPh pasal 21 setahun dan sebulannya nihil, karena untuk PKP-nya sendiri sudah minus. Untuk penjurnalannya sendiri, ini untuk yang dilakukan pada saat pemotongan pajak itu ada biaya gaji dan tunjangan Yoga sebesar 15.900.000. Pada PPh pasal 21 turutangnya yaitu Rp1.105.833 dan kas banknya sebesar Rp14.794.167. Kemudian untuk tunjangan pemotongan pajak
saat penjurnalan Santi ini tidak perlu, karena untuk pajaknya sendiri sudah nihil. Nah, kemudian ini pada saat perusahaan menyetor ke kas negara. Adapun jurnalnya PPh pasal 21 terutang yoga pada kas dan bank. Untuk nominalnya sebesar Rp1.105.833. Baik, kita akan lanjut ke transaksi yang kedua di tanggal 13. Melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta. Nah, untuk transaksi ini belum termasuk PPN. Nah, untuk transaksi ini belum dilakukan penjurnalan karena masih penandatanganan. Penjurnalan dilakukan pada saat terjadinya transaksi di tanggal 21 Oktober nanti. Selanjutnya yang ketiga, di tanggal 14, menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan, sebesar 200 juta rupiah. Adapun transaksi di atas belum termasuk PPN. Nah, untuk penghitungannya ini termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2, karena merupakan pembayaran sewa. Untuk PPN-nya sendiri dikenakan 10%, dan untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya dikenakan 10%. 10% dari 200 juta itu 20 juta, untuk PPN-nya juga 20 juta. Untuk biaya keseluruhannya, yaitu biaya sewa selama 3 tahun, ditambah PPN dikurangi PPh pasal 4 ayat 2. Sehingga 200 juta ditambah 20 juta dikurangi 20 juta sama dengan 200 juta. Untuk penjurnalan yang dibuat PT Air Transport sebagai berikut. Ada biaya sewa sebesar 200 juta, PPN masukkan 20 juta, utang PPh pasal 4 ayat 2 20 juta, kemudian ada kas 200 juta. Untuk jurnal yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan itu ada kas sebesar 200 juta, uang muka PPh pasal 4 ayat 2-nya 20 juta, PPN keluarannya 20 juta, pendapatan sewanya 200 juta. Kemudian transaksi keempat di tanggal 15, melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Terdapat harga mesin sebesar 200 juta, biaya pemasangannya 20 juta, sehingga totalnya adalah 220 juta. Untuk PPN-nya sendiri yaitu 220 juta dikali 10%, sehingga hasilnya adalah 22 juta. Untuk penjurnalannya yaitu pembelian mesin 200 juta, biaya pemasangan mesinnya 20 juta, PPN masukannya 22 juta, pada kas 242 juta. Jurnal yang dibuat oleh pihak yang menjual yaitu kas sebesar 242 juta, pada PPN keluaran 22 juta, kemudian pada penjualan mesin sebesar 220 juta. Kemudian di transaksi yang kelima, di tanggal 19, melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar 20.000 US dollar. Kurs Menteri Keuangannya 14.000, kurs tengah Bank Indonesianya 13.750, tagihannya sudah diterima. Pada saat ini belum dilakukan penjurnalan karena baru penerimaan tagihan. Penjurnalan dilakukan pada tanggal 27 Oktober saat terjadinya transaksi nanti. Kemudian yang ke-6 di tanggal 20, melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar 150.000 dolar, kurs Menteri Keuangannya 14.050, kurs tengah Bank Indonesianya 13.800. Tagihannya sudah dikirimkan. Nah, pada saat ini baru melakukan pengiriman tagihan, tapi belum melakukan transaksi sehingga penjurnalan belum dilakukan. Selanjutnya, yang ketujuh, di tanggal 21, menerima tagihan dan membayar jasa konsultan yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2021. Nah, di sini transaksi di atas belum termasuk PPN. Untuk perhitungannya ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, untuk PPN-nya sendiri sebesar 6 juta dan PPh pasal 4 pasal 23-nya sebesar 1.200.000 karena dikali dengan 2% untuk tarif dari jasa konsultan. Untuk jurnalnya sendiri yang dibuat oleh PT Air Transport itu biaya jasa konsultasi sebesar 60 juta, PPN masukannya sebesar 6 juta,
Utang PPh pasal 23-nya 1.200.000, pada kas 64.800.000. Kemudian jurnal yang dibuat PT Consulting itu ada kas 64.800.000, uang muka PPh pasal 23-nya 1.200.000, PPN keluarannya 6 juta, ada penjualan sebesar 60 juta. Kemudian, di transaksi ke-8 pada tanggal 27, melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada tanggal 19 Oktober 2021. Kurs Menteri Keuangan pada saat ini 14.100, kurs tengah Bank Indonesia-nya 13.850. Nah, yang di sini merupakan DPP yang terjadi pada saat tanggal 19 Oktober 2021, yaitu sebesar 280 juta. Nah, untuk di tanggal 19-nya sendiri itu terdapat pembelian mobil 280 juta, PPN masukannya sebesar 28 juta, kasnya yaitu totalnya sebesar 308 juta. Kemudian, untuk di tanggal 27 pada saat terjadinya transaksi, di sini ada pembelian mobil sebesar 282 juta. Ini didapat dari kurs pada saat ini, yaitu 14.100.000 di tanggal 27. Kemudian ada PPN masukannya sebesar 28.200.000 dan juga kasnya sebesar 310.200.000 rupiah. Nah, kemudian untuk jurnal yang digunakan untuk pihak yang melakukan penjualan, di sini di tanggal 19 ada kas sebesar 308 juta, itu merupakan kas yang terjadi untuk transaksi di tanggal 13 sesuai dengan kursnya. Kemudian ada PPN keluarannya sebesar 28 juta. Kemudian ada penjualannya sebesar 280 juta. Nah, di sini ada di tanggal 27 Oktober, di sini ada kasnya 310.200.000, ada PPN keluarannya 28.200.000 dan penjualan mobilnya sebesar 282 juta. Nah, kemudian di sini di tanggal 9. Nah, untuk transaksi di ke-9 untuk tanggal 30 yaitu menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD. Kurs Menteri Keuangan pada saat ini adalah 14.200.000. Kurs tengah Bank Indonesia-nya yaitu 13.950. Nah, di sini yang dibirukan ini merupakan transaksi yang di sebelumnya yaitu dari 14.050. Nah, oke. Di sini kita akan melakukan penjurnalan yang dilakukan pada saat transaksi. Di sini ada piutangnya sebesar 2.318.250.000 didapat dari PPN keluaran ditambah penjualan mobilnya. Nah, di sini penjualan mobil didapat dari $150.000 dikali 14.050, yaitu kurs yang dilakukan di transaksi sebelumnya pada saat penerimaan ya. Nah, di tanggal 30-nya ini merupakan kurs yang terjadi pada saat transaksi, sehingga terdapat rugi selisih kursnya. Nah, di sini ada 150.000 dikali dengan 14.200, sehingga dapatlah 2.130 juta rupiah. Dan rugi selisih kursnya sebesar 188.250.000 dan piutangnya itu sebesar 2.318.250.000. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan, jawaban dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.